saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, mari umat Tuhan sembah Dia, katakan Tuhan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Yesus. Mari kita berikan syukur kita kepada Dia. Syukur kami memujimu, kami beri yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah segala lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Engkau layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Sampai kami merasakan dan mengalami pembaharuan di dalam jiwa, di dalam roh kami. Dan tubuh kami semakin hari semakin kuat untuk mengikut Tuhan. Sempurnakanlah rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Buat kami mengerti bahwa Tuhan tidak jauh, Engkau dekat dengan kami. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau suka untuk berbincang-bincang dengan kami. Inilah Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan yang ajaib. Yang datang firman menjadi manusia. Engkau rela untuk memberikan hidupmu mati tersalib. Bahkan Tuhan, Engkau bangkit di dalam victorious. Karena Tuhan mengasihi kami. Dan satu hari kelak kami akan melihat Engkau dengan muka dan muka Tuhan. Terpuji bagi namamu untuk karya keselamatan yang begitu agung dan mulia. Terima kasih dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang bersuka cita, mari sama-sama berikan tepuk tangan, katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan kita baik, amin. Sebelum Anda duduk, saudara, kasih senyum yang terbaik, kasih salam yang terbaik, terutama teman-teman kita yang pertama sekali datang. Katakan welcome. Tuhan kita baik. God is good. Silakan duduk. You may be seated. Apa kabar semuanya? How are you everyone? Semuanya baik, semuanya? Ada orang Amerika di sini kan? Ya. Jadi kalau kita di Amerika nih, di Amerika ya kita harus bisa campur-campur, ya nasi campur, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya bahasa apa lagi, bahasa Ambon,
Ya, bahasa Batak dan semuanya. Puji Tuhan kita ada di berbagai daerah, kita ada di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Tahukah saudara bahwa worship, menyembah Tuhan, begitu penting dalam hidup kita. Bagi yang tidak melayani hari ini, tidak ada tugas melayani, silakan mendengarkan firman Tuhan. Ya, silakan ambil tempat duduk. We welcome all of you. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Haleluya. Sudah capek kerja seminggu? Coba rentangkan tangannya dulu. Crack ya bunyi dia kan. Tadi pagi kalau Anda dibangunkan istri, Anda tanya, kenapa bangunin saya pagi-pagi? Iya, supaya kamu bangunin saya juga. Jadi sama-sama bangunin ya, jadi bisa cepat untuk bisa menyembah Tuhan. Tuhan punya malaikat yang menyembah Dia siang dan malam. Tuhan menciptakan malaikat. Dan supaya kita tahu bahwa malaikat yang diciptakan oleh Tuhan adalah pemimpin pujian berjuta, bermiliar-miliar malaikat menyembah Dia. Dengar baik, kita pikir Tuhan itu kesepian, pengen dihibur. Saudara, kita cacat logika. Kita pikir Tuhan kesepian, maka Tuhan ciptain malaikat supaya nyembah Dia. Menyembah Tuhan begitu penting dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menjadikan kita seperti gambar dan rupa Dia. Waktu Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan tidak mengatakan Dia menciptakan malaikat menurut gambar dan rupanya. Dia ciptain begitu aja. Malaikat makhluk kudus, tapi mereka tidak berhak memanggil Dia Bapa. Anda dan saya diberi hak memanggil Dia Bapa di sorga. Anda diciptakan, saya diciptakan dikasihi oleh Tuhan. Dicintai oleh Tuhan. Eden artinya tempat di mana kamu bisa mendapatkan hotspot untuk bisa menjalin sebuah persahabatan, hubungan dengan Tuhan. Bukankah Adam dan Hawa, mereka setiap hari berbincang-bincang dengan Tuhan. Haleluya. Jikalau kita pagi hari ini, kita punya kesempatan, diberikan anugerah boleh datang bersama-sama untuk menyembah, memuji Tuhan. Saya mau ajak kita untuk menerima sebuah anugerah dan kasih Tuhan. Bahwa Dia ingin supaya kita semakin intim dengan Dia. Amin. Pemurnian itu berbicara seorang pandai emas yang sedang memanasi, membakar emas yang di tangannya. Supaya lebih murni dengan mengeluarkan kotoran atau unsur yang tidak perlu. Sehingga yang tersisa adalah pure, emas murni yang bisa mencerminkan sang yang membakar. Saudara, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Karena kita mendapatkan sebuah tempat kehormatan yang begitu agung mulia. Waktu malaikat jatuh,
Apa Tuhan ganti ciptain malaikat baru? Tuhan tidak butuh hiburan. Ada malaikat yang nyembah dia. Karena dia Allah yang mulia dan agung sekarang, yang akan datang dan selama-lamanya. Amin. Kalau kita mengerti ini, maka kita tahu Adam dan Hawa pernah memilih untuk berpisah dengan Tuhan. Maka kata yang pertama, pengertian yang pertama, sejak adanya Adam dan Hawa, manusia diciptakan. Tuhan cuma katakan, waktu itu malaikat penyembah Lucifer jatuh. Maka Tuhan membuang dia. Begitu saja. Alam, semesta, galaksi semua sudah ada. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan berkata kepada dia, dirinya sendiri yang maha kuasa. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan baik kita diciptakan bukan untuk sakit, bukan untuk mati. Kalau demikian Allah iseng banget. Tapi saudara, Adam dan Hawa di awal penciptaan mereka pernah memilih untuk berpisah dengan Tuhan. Bayangin, kenapa Tuhan harus cari manusia? Dan Tuhan merancang beribu-ribu tahun sebuah rancangan untuk menebus, untuk mengambil kembali apa yang dia cintai. Malaikat jatuh dibuang begitu saja, forget it. Tapi manusia jatuh. Tuhan cari. Adam, di mana engkau? Saudara renungkan baik. Izinkan saya, saudara kalau punya anak saudara. Kalau Anda tanya anak Anda atau mau jemput dia. Sayang, kamu lagi di mana? Papa mau jemput. Waktu itu Tuhan nangis. Tuhan cari Adam. Bukannya Tuhan tidak tahu di mana mereka ada. Tapi Tuhan menangis. Karena ada sebuah relation yang dipilih oleh manusia untuk berpisah dengan Tuhan. Penyembahan, worship. Membawa kita dekat dengan Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin mendengar Anda menyanyi, memuji Dia, menyembah Dia. Karena kita terlebih dahulu telah menerima cintanya Tuhan Yesus. Dia mencari. Hotspot yang ada pernah hilang. Hubungan yang ada pernah diputuskan. Tuhan tidak putus asa untuk mencari, menemukan. Sampai Alkitab ini gila nih, Alkitab ini mesti ditulis. Beribu-ribu tahun. Dengan berbagai cara. Tuhan berupaya untuk memanggil, untuk mencari,
Untuk menunjukkan bahwa dia care, dia mengasihi. So saya mau berkata, kalau Anda di dalam letih lesu, Tuhan Allahmu care akan hidupmu. Kalau engkau capek hari ini, Tuhan sedang ada bersama dengan engkau. Supaya engkau kuat lagi nanti seminggu ke depan. Amin. So jangan lihat seseorang kalau datang wajahnya senyum, tidak ada beban. So tahu kita semua punya pergumulan sendiri-sendiri. Haleluya. That's why kita datang, kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan, makanya worship saudara membawa kita untuk bisa mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Engkau punya masalah di dalam rumah tangga, engkau punya masalah di dalam pekerjaan, di dalam finansial. Semua orang punya masalah saudara. Jangan pernah lihat, beliau duitnya lebih banyak. Saudara yang baru pulang ke rumah Tuhan itu, ada bos besar di Indonesia. Siapa? Kok tahu? Anda merokok ya? Kaya. Katanya terkaya ya. Duitnya ada berapa? Saya coba hitung-hitung duit saya kok nggak ake-ake. Katanya 30 apa? 30 triliun ya? 30 triliun, 1 triliun itu berapa nolnya sih? Nggak berani bayangin Pak. Ya. Semua kita harus mengalami Tuhan. Semua kita Tuhan cari. Tuhan temukan. Yesus Kristus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Semua kita setiap waktu, setiap saat mendapat kelegaan yang besar di hadirat Tuhan. Ketika kita ada di gereja, kita sama-sama korporat, kita menyembah Dia. Kita senang memuji Dia. Tidak ada pun yang suruh kita, ayo kita angkat tangan, kita bisa memuji, menyembah Dia. Makanya kalau dulu waktu saya belum mengerti lihat orang nangis, kenapa dia nangis? Siapa yang cubit dia? Ternyata saudara, kalau orang bertemu dengan hadirat Tuhan, dia tidak akan tahan. Dia mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Tuhan tidak berkata, ini Adam, jatuh, Hawa, gagal. Udah, ciptaan yang baru aja. Tidak. Sampai hari ini. Minggu depan, itu hari Paskah ya? Bener, belum ya? Jumat Agung. Tuhan Yesus menggenapi. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang kekal. Yang disediakan. Dan sebagai anak domba Paskah yang tak bercacat. Darah harus dibayar dengan darah. Kalau tidak ada darah, tidak ada penebusan. Tidak ada pengampunan. Di dunia ini, di dalam hidup ini, yang terindah adalah menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan saya mau kaitkan ini, kalau saudara, engkau di dalam rumahmu, di dalam pernikahanmu engkau mulai mengenal pasanganmu. Saat engkau menyembah Tuhan, maka engkau akan lebih mudah untuk mengenal
Bapakmu di sorga. Om Billy, berapa persen? 100% kenal sama pasangannya? Udah kenal gak? Tante, ya, Tante Eli, berapa persen kenal Om Billy? Kira-kira aja, kira-kira. 1%, 100, wih, keren banget. Nanti kita belajar ya. Alkitab berkata bahkan manusia tidak mengenal dirinya sendiri. Jangankan kenal orang. Tuhan menciptakan manusia segambar, serupa dengan Dia. Dan Tuhan tidak pernah give up untuk mencintai kita. Orang paling stres adalah merasa tidak berharga. Merasa ditinggalkan. Kalau kita tidak mengerti ini bahwa Tuhan mengasihi kita, Allah mengasihi begitu besar kepada kita, maka kita akan gagal mengenal Dia. Kita hidup di dalam penghukuman setiap hari, beban berat. Bayar bil berat, cicil mobil berat, bayar mortgage berat, tapi terima gaji ringan. Haleluya. Sudahkah Anda bertemu dengan tempat di mana hati terasa damai, dekat, dan hidup bersama dengan Tuhan? Yaitu saat kita worship Him, menyembah Dia. Biar Tuhan menjamah kita setiap orang. Memegang hatimu dan hatiku. Sehingga kita berkata, di bumi, di sorga, tidak ada yang kuingini, hanya Tuhan, dirinya sendiri. Kita mencari Dia, kita beribadah, bukan untuk cari berkat atau selamat dalam berbagai urusan, tapi karena kita mau belajar untuk mengasihi Dia. Just love Him. Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam, namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Haleluya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha besar, Allah pencipta seluruh bumi, alam semesta, yang memilih kita dan Dia jadikan kita pengantin wanitanya, pasangannya. Cari di seluruh agama, ada enggak Tuhannya mereka ngomong gini, kamu itu istriku? Enggak ada. Ini adalah sebuah gambaran hubungan yang paling intim. Waktu saudara saya marah sama istri, emosi. Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Itu istrimu, anaknya, papanya dia, yang Dia titipkan ke kamu. Secara lahiriah.
jangan pernah menyia-nyiakan, apalagi menghina dia. Suami yang ada di samping istri yang dipertemukan, Tuhan katakan, aku benci perceraian. Nah, ini pewahyuan yang ada ketika Adam memilih berpisah dengan Tuhan. Maka Allah katakan ini di bagian lain. Aku benci itu perceraian. Karena itu saudara, mari kita jaga hubungan di dalam rumah tangga. Semakin hari semakin mengenal pasanganmu, semakin mencintai dia dan mengasihi. Sebagai teman pewaris. Dan kalau kita mengerti secara lahiriah di dalam hidup kita, dalam pernikahan, semoga Allah Roh Kudus mewahyukan bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah kita. Amin. Bagaimana mungkin yang gak kelihatan Anda bisa, tapi yang kelihatan engkau tidak kasihi. Kan aneh. Billy Graham pernah menulis. Dia bilang kalau aku nanti ketemu, Anda tahu ya Billy Graham ya, penginjil dunia yang dipakai Tuhan luar biasa, menangkan jutaan orang. Dia bilang, kalau nanti ketemu Tuhan di sorga, hal yang pertama yang dia mau tanya begini, why me Lord? Kenapa harus aku engkau sayang, engkau cintai? Tuhan itu sayang kamu. Setiap kamu, setiap kita. Tuhan yang hatinya begitu mulia kasih. Dia menebus kita bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya. Setiap kamu. Kita tidak diselamatkan secara kelompok, tapi individu. Setiap orang punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Katakan haleluya. Kamu adalah istriku. Tidak ada agama dimanapun yang menghargai hubungan ini. Yang begitu intim. Yang Tuhan katakan gini, kamu istriku. Walaupun Tuhan banyak memakai ungkapan-ungkapan lain tentang hubungannya dengan kita. Sahabatlah, ya, saudaralah. Tapi saudara, yang paling intim di dalam hidup sejarah kemanusiaan adalah pernikahan. Katakan amin. Dia tidak hanya menyatu secara tubuh jasmani, tapi menyatu dalam jiwa dan roh. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Semakin engkau dekat dengan Tuhan di dalam penyembahan, maka semakin banyak engkau diubahkan, semakin serupa dengan Dia.
Semakin dekat engkau menyembah Dia, maka semakin engkau mendapatkan kasih, anugerah, belas kasihan, kekaguman akan Tuhan semakin penuh atas hidup kita. Maka kita bisa angkat tangan kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Waktu Tuhan hadir, pasti ada sesuatu yang Dia lakukan dalam hidup kita. Amin. Waktu Tuhan hadir, Dia tidak pernah hadir tanpa melakukan apapun. Waktu perkawinan di Kana Dia hadir, maka air jadi anggur. Waktu Tuhan melewati tempat di mana orang sakit, di situ orang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Waktu orang sakit, semua disembuhkan, maka semuanya pulih. Saudara, waktu Tuhan hadir dalam hidupmu, bukankah Dia pasti melakukan mujizat? Jangan pernah ragukan bahwa Dia tidak berkuasa. Tuhan kita maha kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega yang akan datang kembali. Haleluya. Inilah Allah yang kita sembah. Nah saudara, kalau Anda nangkap ini, engkau katakan seumur hidupku, aku akan sembah Dia. Tadi ya saya share, kita cacat logika, kita pikir Tuhan kesepian, maka ciptain apa? Malaikat supaya bisa rame di surga, rame. Lu tahu nggak? Kalau malaikat nyembah, Wahyu katakan seperti desau air bah. Desau air bah, crowdnya itu, waduh. Tuhan bisa menciptakan makhluk, angel, itu tubuhnya itu instrumen musik. Walaupun saya belum melihat malaikat, so bayangin. Begitu malaikat punya sayap ya. Ya, biasa istri itu juga punya sayap saudara. Karena juga dia disebut malaikat Tuhan. Begitu malaikat ngangkat salibnya, tebarin. Semua kunci keluar saudara. Bayangin saudara. Ada tamborin, ada kecapi, ada apa lagi? Harpa. Wow, kita ini nyembah Tuhan. Kita dengan hati kita, dengan kasih kita, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Di dalam menyembah, kita tahu betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi kasih Kristus kepada kita. Kepada hidupmu, kepada anak-anakmu, kepada kita semua. Maka tidak ada lagi yang namanya kebencian. Tidak ada namanya lagi kekecewaan. Orang yang bertemu dengan hadirat Tuhan, maka dia akan menerima sebuah kemuliaan sorga. Makanya saya katakan Musa wajahnya bercahaya. Mau ngalami Tuhan, alami pemurniannya di dalam bertemu dengan Dia, dalam penyembahan.
semakin di-shape. Waktu penyembahan, itu Roh Allah berkata-kata dalam hidup kita. Amin. Waktu kita menaikkan pujian, waktu kita katakan, kuangkat hatiku. Ini benar-benar hati ini, roh ini terangkat. Inilah yang dikatakan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tiba-tiba saja saudara, waktu engkau dengar lagu di YouTube, maka Roh Kudus menerjemahkannya kepada kita. Roh Kudus berbicara banyak kepada kita. Dan kita berjanji, aku tidak akan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan hati Tuhan lagi dalam hidupku. Karena hidup kita ada di tangannya, amin. Hidupku ada di tangan. Tadi kan ada lagunya kan. Tak tergoyahkan. Ada yang goyah di sini? Bukan karena tua loh. Bukan karena rematik loh. Bukan karena apa-apa. Banyak berdiri karena inventory. Goyah. Istri saya selalu berkata begini, tuh kakimu direndam tuh pakai Epsom salt. Epsom. Kadang jengkel juga ya, udah mau tidur disuruh rendam setengah jam lagi gitu. Tapi saudara, saya ingat tuh. Saya ingat suara istri itu demi kebaikan. Ya mau tidak mau lah, orang Hokkien bilang kuai-kuai tiap wala. Tak rendam dulu. Saya bukan rendam setengah jam saja, 1 jam saya rendam. Kalau taat saudara, Tuhan pasti bekerja. Disuruh jaga malam, jangan saudara. Suruh rendam kaki demi kebaikan, boleh tuh. Terima kasih buat istriku, yang setiap hari, pagi, malam, dia sudah pikirin, sediain makanan buat saya. Nanti piring yang saya cuci, lu gak usah cuci, makanan yang perlu. Terima kasih buat istri. Terima kasih buat suami. Yang katanya kalau di luar, dia ngalami banyak hal dia gak pernah cerita di rumah. Dia nanggung sendiri. Betapa hebat kalau kita punya Tuhan di tengah-tengah kita. Kita bisa melihat bahwa pasangan kita ditempatkan oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang mau membangun hubungan. Supaya waktu kita bangun hubungan suami dan istri, kita mengenal keajaiban kasih kuasa-Nya. Dan kita berkata, ayo kita hidup 1000 tahun lagi. Makanya kalau sudah bosan itu sama pasangannya, ya kah? Itu hati-hati. Hubungan dengan Tuhan diperbaiki. Ya. Doain pasangan ya waktu tidur. Waktu dia sedang tidur pun tumpangan tangan. Kalau Anda bangun tengah malam, tumpangan tangan. Terima kasih Tuhan, ini makhluk antik ini. Iya bener, ya kan? Terima kasih. Suami dulu. Om Billy katakan yes. Ya katakan yes. Yes. Itu makanya kan sakitnya sembuh. Gitu loh. Tumpang tangan dulu. Ini antik banget. Bukan dengan kuat gagahmu. Ya kan? Boleh keriput saudara. Tapi rohnya yang melihat semakin cantiknya di kau. Kalau kita lihat yang jasmani, yang kelihatan, pastilah akan pelan-pelan turun. Tapi kalau kita lihat di dalam roh bersama dengan Tuhan, hidup semakin indah. Amin. Haleluya. Kasih salam kiri kanan katakan ikut Tuhan itu indah. Ayat yang terakhir, please bisa kasih Efesus. Nah,
Tetapi sekarang di dalam Kristus. Kamu yang dahulu jauh. Kamu yang dahulu jauh. Kita semua jauh, gak pernah. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus. Engkau berharga. Saya berharga. Istrimu berharga. Suamimu berharga. Sama. Keluarga Allah. Rumah Allah sama berharga. Ditebus oleh darah Kristus. Makanya saya bilang sama pelayan Tuhan. Jangan kurang ajar sama rumah Tuhan. Jangan tidak menghargai pelayanan. Jangan main-main tuh sama pelayanan. Berapa banyak ucapan syukurmu kepada dia. Maka berapa banyak berkat yang akan kamu terima. Ini benar. Masa kita asal saja kita dapat balasan yang baik. Hello. Ini khusus buat pelayan Tuhan. Jadi contoh dan teladan. Sungguhan, Tuhan ingatkan. Jangan takut ngomongin. Biar semuanya diubahkan seperti Kristus. Karena dia udah tebus kita dengan darahnya. Ayat yang satu lagi. Karena dialah damai sejahtera kita. Waktu kita dekat dengan dia. Apapun urusan masalahnya. Gelisah takut, saudara. Pernah takut? Pernah takut? Pernah gak? Pernah takut gak? Takut apa? Hantu? Enggak. Takut uangnya kurang? Takut? Pokoknya pernah takut gak? Oh, saya mau tanya, Pak Rudi pernah takut? Enggak pernah takut, hebat. Karena ada Tuhan ya. Nah saudara, semua orang bisa ngalami goncangan. Kita ada Tuhan. Dia mempersatukan kedua belah pihak, merubuhkan tembok pemisah. Karena dia sudah datang. Engkau dan Bapa di sorga diperdamaikan. Waktu Kristus disalib, satu tangan Bapa di sorga, satu tangan kita. Dia tarik dan dia katakan, Bapa, lihat aku ampuni. Dengan darahku, aku tebus. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Saya undang para pemusik datang hadirat Tuhan. Hari ini saya cuma mau share. Pemurnian yang terbaik, diamlah dalam hadirat Tuhan. Semakin kita diam dalam hadirat Tuhan, semakin banyak kita menyerupai Dia. Haleluya. Kalau jadi hamba Tuhan, saudara, menyiapkan firman Tuhan, itu susah banget. Hati ini kadang gelisah, saudara. Ini pengalaman saya. Kadang sudah siap semuanya, Tuhan bilang, enggak. Jangan pakai itu. Aku enggak ngomong. Makanya kalau pergi restoran, saudara, Anda pesan menunya yang keluar beda. Saudara mau makan? Enggak mau, saudara. Roh Kudus siapkan menu. Jadi dia harus berbicara seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Saya rubah. Kadang-kadang, saudara, kalau kita punya bagian pelayanan masing-masing, saudara, mau di sekolah minggu, jangan remehin. Jangan sudah, maaf ya, orang Indonesia paling pintar buat pepatah. Jangan mau buang hayat baru gali lobang. Nggak ada persiapan, doa juga enggak. Pokoknya dia ambil buku, pas jamnya aja, itu pun terlambat. Bagaimana mungkin itu anak-anak bisa takut dan cinta akan Tuhan? Hah? Lalu berdoanya, Tuhan berkatilah jiwa-jiwa baru. Pren. Hati-hati, saudara. Jangan main-main sama Tuhan. Semua pelayan Tuhan. Saya takut dan hormat kepada Tuhan. Karena saya ditebus oleh darah Yesus.
Percayalah kalau kita menghargai Tuhan, Tuhan tidak berhutang apa-apa sama kita. No. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Mari kita bangkit berdiri. Dia jamah. Amin. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua mari kita katakan, He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Oh, something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. He touched me, Jesus touched me. He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Yesus jamah kami semua. Kami mau terima jamahan-Mu ya Tuhan. Kami mau terima jamahan kasih-Mu. Basahi hati kami Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia jamah, Dia mengasihi, Dia memulihkan, Dia mengangkat, Dia menguatkan kita semua. Haleluya. Haleluya. Kami mau angkat tangan ya Tuhan. Kami rindu jamah kami saat ini ya Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Oh, haleluya. He touched me, He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul.
touched me and made me whole. Tuhan, jadikan Engkau baru, pulihkan, sembuhkan, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Kamu mau jadi penyembah yang benar di saat ini dan sampai selamanya Tuhan. Waktu kami menyanyi menyembah dimanapun kami berada, maka banyak kebangkitan akan terjadi. Orang-orang dipulihkan, orang-orang mengenal Yesus, orang-orang dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kami bersama-sama berdoa buat setiap pemusik, setiap pelayan Tuhan. Biar waktu kami memuji Engkau Tuhan, maka ada kuasa dan hadirat Tuhan yang turun di tengah-tengah jemaat. Sehingga jemaatmu merasakan dan mengalami mujizat lawatan Tuhan. Dan mereka akan pulang, mereka tidak akan sama lagi ya Tuhan. Karena Tuhan datang untuk memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. In the name of Jesus. Semua yang terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.